Selamat pagi semuanya, welcome back to my channel Cinta Delima Channel. Apa kabar semua teman-teman aku around the world? Semoga teman-teman selalu sehat, amin. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel aku. Dan buat teman-teman yang baru datang di channel aku, welcome to my channel. Terima kasih sudah mengunjungi channel aku. Jangan lupa kalau teman-teman suka sekalian di subscribe dan dinyalakan tanda loncengnya agar teman-teman selalu bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih banyak. Oke, di video aku kali ini aku hanya sekedar mengutip, berbicara, sharing tentang sebuah etika pertanyaan kapan menikah dan kapan punya anak. Kenapa sih aku tuh interesting banget untuk membahas ini, untuk berbicara masalah ini, karena pertanyaan seperti ini hampir sering kita pertanyakan di tempat umum gitu ya. Biasanya kan gini ya, biasanya tuh sering sekali pertanyaan kapan menikah, kapan punya anak itu kita temui di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat kita, khususnya di Indonesia ya gitu. Padahal itu adalah pertanyaan yang privat ya, privasi, itu adalah privasi orang lain sebenarnya yang tidak harus kita tanyakan gitu ya. Di mana pertanyaan menikah ini seolah menjadi pertanyaan umum dan pertanyaan yang sepele, gampang diucapkan gitu. Padahal kalau aku kaji di sini, ini bukan suatu pertanyaan yang sepele, bukan suatu pertanyaan yang umum. Ini ada pertanyaan seperti pertanyaan yang menyindir gitu ya, menyindir secara halus. Nah, ketika orang ditanya kapan menikah, apalagi mereka yang tidak punya pasangan, contohnya gini, sama seperti kita waktu ditanya kapan kamu mati, bagaimana kita akan menjawab? Kita kan bingung kayak gitu. Nah, makanya kita hati-hati kalau kita akan bertanya sesuatu. Etika ya, kita harus ada etika sopan santun. Bagaimana sih etika bertanya kepada orang lain adalah bertanya kepada orang lain sesuatu yang bukan menyangkut privasi orang itu ya gitu. Kalau masalah pribadi itu adalah masalah privasi. Contohnya masalah menikah dan punya anak itu adalah masalah privasi yang tidak harus kita tanyakan gitu ya. Contohnya gini ya, realitinya siapa sih yang tidak ingin menikah? Punya keluarga, punya anak, hidup bahagia dengan pasangan. Semua orang ingin seperti itu ya, ingin menikah dan punya anak kayak gitu ya, bahagia sama keluarganya. Siapa sih yang tidak ingin seperti itu? Nggak ada ya, kecuali mereka nggak normal. Tapi di sini masalahnya mencari pasangan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oh iya, mungkin kalau teman-teman lihat cewek di mana-mana bertebaran, cowok juga di mana-mana bertebaran. Memang begitu kenyataannya, tapi tidak semudah itu kita untuk mencocokkan dengan kita gitu. Contohnya, kita itu untuk menjalin sebuah hubungan, relationship, kita tuh harus cocok satu sama lain ya. Kita harus saling memahami, itu yang pasti ya. Kalau masalah fisik sih kita tergantung pribadi masing-masing bagaimana keinginan kita gitu. Level-levelnya mereka ada sendiri. Mungkin mereka suka yang cantik, suka yang putih, suka yang hitam manis, itu tergantung mereka pribadi. Di sini yang paling penting menurut aku adalah saling memahami ya gitu. Karena dari saling memahami itu akan ada rasa nyaman, ada rasa kecocokan, itu akan ada rasa nyaman ya. Di sini kita tentunya begini ya. Untuk menjalin sebuah relationship atau sampai ke jenjang pernikahan, kita tentunya ingin orang itu, pasangan kita itu mengerti kita, cocok gitu ya. Jadi dari kita itu sama mereka itu merasa nyaman, kita merasa dia itu bisa mengerti kita, makanya kita bisa melanjutkan hubungan itu mungkin bahkan ke jenjang pernikahan. Karena seperti yang aku tahu bahwa menikah itu bukan sehari dua hari ya itu, tapi kita kan akan bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan mungkin sampai beranak cucu sampai kita sampai tua. Terus kalau kita nggak cocok, kita nggak memahami satu sama lain ya, kita bayangkan saja seperti apa. Kita kan nggak mungkin menikah pun akan berhenti di tengah jalan, akan bercerai, dan itu kasihan sekali kalau sudah punya anak ya, anaknya yang menjadi korban gitu ya. Ini buat ini buat pertanyaan yang kapan menikah buat teman-teman yang belum punya pasangan. Terus yang buat punya pasangan, yang sudah punya pasangan tapi belum menikah, itu juga kita tidak harus menanyakan kapan kamu menikah, pacaran lama sekali seperti itu. Itu privasi banget ya gitu. Contohnya seperti ini, kenapa sih mereka nggak menikah? Mereka tuh mungkin sedang menyiapkan dana untuk nanti ada party. Meskipun nggak ada party, mungkin mereka itu ingin menyiapkan masa depan yang lebih bagus setelah menikah. Mungkin nanti dia ingin punya rumah sendiri, ingin mandiri. Setelah punya anak, mereka ingin di rumahnya sendiri, menyiapkan masa depan anak itu. Jadi banyak sekali seorang pribadi masing-masing itu menyiapkan masa depan mereka, dan semua orang itu sudah menyiapkan masa depan mereka masing-masing kayak gitu ya. Dan kalau
kita tidak terlihat secara nyata, kita tidak harus tanya, dan kita juga tidak harus menjelaskan kepada orang lain. Aku punya rencana seperti ini itu juga nggak harus aku jelasin kan, kapan aku menikah, kapan aku punya anak, kan aku nggak harus menjelaskan juga sama orang lain kan, itu kan privasi aku nggak ingin orang lain tahu, dan orang lain juga nggak harus menanyakan privasi sama aku. Nah seperti itu ya. Ini pertanyaan pernah ada di Jakarta apa di mana gitu ya, di Indonesia yang jelas itu. Dia itu mati karena ditusuk temennya. Karena kenapa? Karena dia itu sering ditanya sama orang itu kapan menikah, dan dia itu kayak marah banget gitu ya. Nah, memang kenyataannya pertanyaan kapan menikah ini seperti sebuah ejekan ya, apalagi buat mereka yang belum punya pasangan. Itu nggak etis banget kayak gitu. Itu kita kayak nggak punya etika, kita kayak nggak punya sopan santun bertanya gitu ya. Gimana seharusnya bertanya gitu. Nah, di sini masalahnya itu membuat tekanan ya. Contohnya buat orang yang belum punya pasangan, terus kita tuh tanya kapan menikah, dengan mereka tuh pacar aja nggak punya, itu kayak pertanyaan itu mengandung beban ya buat dia itu gitu. Mungkin ya dia malu, mungkin dia ngerasa gimana, mungkin ditanya kapan menikah seolah dia nggak laku gitu, pada dia punya rencana sendiri, seperti apa sih kriteria cewek, seperti apa sih dia maunya gitu. Jadi kan kayak kita tuh terlalu kita memberikan tekanan dengan pertanyaan kita, itu membuat orang tertekan gitu. Jadi di sini kalau kita sendiri nggak bisa memberi bantuan, mensupport, ibarat kata, kita jangan bertanya tentang privasi seseorang kalau kita aja nggak bisa mensupport, justru akan membuat keadaan lebih buruk, membuat dirinya tertekan gitu. Jadi teman-teman itu hati-hati banget kalau bertanya sama orang kapan menikah dan kapan punya anak gitu ya. Dan mungkin buat teman-teman yang belum punya anak, ini juga teman-teman gak harus menanyakan kapan sih kamu punya anak, udah nikah lama banget gak mau punya anak, nanti yang mau ngurusin kamu masa depan kamu gimana, itu nggak usah ditanyakan ya. Semua orang itu sudah menyiapkan masa depannya sendiri-sendiri masing-masing. Contohnya mereka ingin punya anak setelah mereka punya rumah pribadi, setelah mereka ekonominya mapan, agar anaknya mereka nggak susah, agar anak itu nanti nggak kehilangan kasih sayang. Dan karena kalau udah punya uang banyak, kalau dia sudah mapan, dia bisa punya banyak waktu di rumah untuk mengasuh anaknya, untuk mendidik anaknya. Itu kan pikiran masing-masing setiap pribadi. Jadi kita tuh nggak harus membuyarkan, ibarat kata mengacaukan dengan pertanyaan-pertanyaan kita itu. Kayak kita tuh nggak sopan banget gitu ya. Setiap orang kan memang punya keinginan masing-masing gitu ya. Mungkin mereka lagi mempersiapkan masa depan anaknya dan segala macam. Karena sebagian orang juga, apalagi zaman modern sekarang ini, berpikir bahwa anak itu adalah segalanya, bahwa anak itu adalah generasi kita. Jadi kita harus berpikir baik-baik untuk setelah kita melahirkan anak itu nggak hanya dilahirkan ya, anak itu harus kita didik sampai minimal 17 tahun, sampai dia selesai pendidikan, sampai dia bisa menatap dunia ini, bagaimana kehidupan ini, sampai dia bisa bekerja. Itu kan tanggung jawab orang tua. Jadi punya anak, menikah dan melahirkan anak itu nggak semudah yang kita bayangin. Menikah, punya anak, langsung anaknya dibiarin saja. Kalau kita sebagai orang tua belum mapan, ibarat kita belum mampu ya, kita belum siap banget, itu kasihan anaknya kan. Mungkin kita bisa hidup susah tapi nggak dengan anak kita gitu. Apalagi kalau anak kita masih kecil, masih berapa tahun, harusnya anak itu bermain-main, berbahagia, bersenang-senang seperti apa layaknya anak kecil, tapi kita harus suruh mereka bekerja untuk membantu ekonomi orang tua. Itu sebenarnya salahnya orang tua ya, bukan salahnya anak-anak. Seharusnya kita sebagai orang tua kan tidak seperti itu gitu. Namanya anak itu kan kita yang melahirkan dan kita yang bertanggung jawab untuk membesarkan mereka, memberikan mereka pendidikan. Karena tanpa kita lahirkan, mereka tidak akan lahir. Jadi jangan setelah lahir kita kita melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak gitu. Mungkin sebagian orang juga kan berpikir untuk yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya. Jadi mereka mempersiapkan. Jadi kita jangan jangan seenaknya gitu kita tanya masalah privasi orang lain, kapan menikah, kapan punya anak, kayak gitu. Kita sendiri kalau nggak bisa mensupport orang lain, kita nggak perlu menanyakan hal-hal yang membuat tekanan sama orang lain gitu. Jadi di sini saya tekankan bahwa kita harus mengerti privasi kita gitu ya. Kita harus mengerti privasi kita, tidak mau diganggu, dan privasinya orang lain juga tidak mau diganggu. Jadi teman-teman sebelum menanyakan kapan menikah, kapan punya anak, kapan punya pasangan dan sebagainya, ingat itu adalah privasinya orang lain ya. Itu kita kalau menanyakan itu lancang ya. Kalau privasinya orang lain itu apa sih? Privasinya orang lain itu kalau kita ngelihat ya, kita lihat saja
nggak usah kita komentari. Kalau kita mau komentari mungkin kita cuma diem di dalam hati gitu, tapi jangan kita ngomong kayak gitu, jangan kita tanya privasinya orang lain. Itu lancang banget dan nggak harus kayak gitu, karena ya itu tadi gitu, kalau misalkan kita tanya masalah privasinya orang lain terus orang itu nggak suka sama kita, kalau mereka marah sama kita ya bukan salahnya dia ya, karena salahnya kita, karena kita yang lancang menanyakan privasinya orang lain. Itu tuh nggak bagus banget kayak gitu ya. Jadi di sini kita harus paham mana privasinya orang lain dan mana privasinya kita. Jadi setelah teman-teman mendengarkan video aku ini, semoga teman-teman mulai diperbaiki ya etika kita ketika kita bertanya kepada orang lain. Jangan menanyakan sesuatu yang bukan privasi kita ya. Jangan mengganggu privasinya orang lain. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video aku. Kita ketemu lagi di my next video. Terima kasih banyak.